Rekonstruksi sejarah di Mempawah pada masa pemerintahan Kerajaan Dayak 1300 Masehi sampai dengan 1737 Masehi. Cikal bakal Kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat terkait erat dengan riwayat beberapa kerajaan pendahulunya, di antaranya adalah Kerajaan Bangkule Sultang dan Kerajaan Sidiniang. Kerajaan Bangkule Sultang merupakan kerajaan orang-orang suku Dayak yang didirikan oleh Ne Rumaga di sebuah tempat yang bernama Bahana. Kerajaan suku Dayak yang dipimpin Patih Gumantar adalah sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dan sudah eksis sejak sekitar tahun 1380 Masehi. Dikarenakan pusat kerajaan ini berada di pegunungan Sidiniang yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Sadaniang, di Desa Sangking, maka kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Sidiniang. Patih Gumantar pernah menjalin hubungan dengan Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dalam rangka mempersatukan negeri-negeri di Nusantara di bawah naungan Majapahit. Bahkan Patih Gumantar dan Gajah Mada konon pemah bersama-sama ke Muang Thai atau Thailand untuk membendung serangan Kubilai Han dari Kekaisaran Mongol. Bukti hubungan antara Kerajaan Sidiniang dengan Kerajaan Majapahit adalah adanya keris yang dihadiahkan kepada Patih Gumantar yang disebut sebagai keris Susuhunan. Eksistensi Kerajaan Sidiniang tidak lepas dari ancaman. Salah satunya adalah serangan dari Kerajaan suku Biaju. Dalam pertempuran yang terjadi pada sekitar tahun 1400 Masehi itu, terjadilah Perang Penggal Kepala atau Perang Kayau-Mengayau yang mengakibatkan gugurnya Patih Gumantar. Dengan gugurnya Patih Gumantar, riwayat Kerajaan Sidiniang pun berakhir. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan Patih Gumantar diteruskan oleh puteranya yang bernama Patih Nyabak. Namun, masa pemerintahan Patih Nyabak tidak bertahan lama karena Kerajaan Sidiniang terlibat perselisihan dengan Kerajaan Lara yang berpusat di Sungai Raya Negeri Sambas. Selepas kepemimpinan Patih Nyabak, riwayat Kerajaan Sidiniang belum terlacak lagi. 200 tahun kemudian, atau sekitar tahun 1610 Masehi, berdirilah pemerintahan baru yang dibangun di bekas puing-puing Kerajaan Sidiniang. Belum diketahui hubungan antara pendiri kerajaan baru ini dengan Patih Gumantar. Dan sejumlah referensi yang ditemukan, hanya disebutkan bahwa pemimpin kerajaan baru ini bernama Raja Kodong atau Raja Kudung. Raja Kudung kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Sidiniang ke Pekana. Pada sekitar tahun 1680 Masehi, Raja Kudung mangkat dan dimakamkan di Pekana. Penerus tahta Raja Kudung adalah Panembahan Senggaok, juga dikenal dengan nama Senggauk atau Sengkuwuk, yang memerintah sejak tahun 1680 Masehi. Penyebutan nama Panembahan Senggaok digunakan seiring dengan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Pekana ke Senggaok, yakni sebuah daerah di hulu Sungai Mempawah. Panembahan Senggaok menyunting puteri Raja Kohar dari Kerajaan Batu Rizal Indragiri di Sumatera, yang bernama Puteri Cermin, dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Utin Indrawati. Puteri Utin Indrawati kemudian dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Tanjung Pura. Dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak bernama Puteri Kesumba. Puteri Kesumba inilah yang kemudian menikah dengan Opu Daeng Menambun, pelopor pengaruh Islam di Mempawah.